Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam, saudaraku, saudariku, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki kehidupan manusia, kehidupan semua manusia, dan kehidupan untuk manusia secara individu, kehidupan manusia baik dari sisi urusan hatinya dan urusan anggota badannya yang tampak di luar. Islam, saudaraku, saudariku, memperbaiki hati sebagaimana ia datang untuk memperbaiki zahir manusia. Islam juga mementingkan perbaikan hati jauh lebih besar dari mementingkan urusan luar dari tubuh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salaha sairul jasad, wa idza fasadat fasada sairul jasadi." Sungguhnya di dalam hati dan di dalam diri manusia ada segumpal darah. Apabila darah ini benar, baik, maka semua organ tubuh manusia pasti akan baik. Sebaliknya, bila organ atau bila hati ini atau bila darah atau segumpal darah ini rusak, maka semua organ tubuh manusia pasti akan rusak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala wahiyal qalb." Ketahuilah bahwasanya benda itu, organ yang vital itu adalah hati. Dan di dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidak melihat kepada bentuk rupa, kecantikan, ketampanan engkau wahai manusia, karena Dia yang menciptakannya. Ia yang membentuk. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabaka, dalam bentuk yang Ia kehendaki Allah Subhanahu wa taala membentukmu, menciptakanmu. Maka keindahan, kekurangan, ketidakcantikan atau tidaknya ada ketampanan pada seseorang bukan suatu hal atau suatu perkara yang penting dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walakin yanzuru ila qulubikum." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat atau menjadikan standar kemuliaan seorang hamba apa yang ada dalam hatinya. Wa amalikum, dan juga akan melihat apa yang dilakukan oleh seorang hamba. Perbuatan, amal saleh, kepatuhan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, saudari, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasarkan dua dalil yang tadi kita sebutkan, saya menghimbau Anda, saudara-saudari yang dirahmati Allah, mari kita berupaya untuk membenarkan hati kita, untuk membersihkan hati kita dari segala macam penyakit, dari segala macam hal-hal yang merusak dan menodainya. Karena apa yang ada pada diri kita dari bentuk dan rupa ini akan habis dimakan oleh masa. Daging kita akan dimakan oleh tanah. Ketampanan kita akan habis dimakan usia. Mana ada orang yang ketampanan dan kecantikannya itu abadi. Dia semua kemolekan tubuhnya,
seluruh keindahan dan ketampanan serta kecantikan badannya itu akan habis direnggut oleh usia. Akan keriput kulit-kulitnya yang awalnya kencang, akan melemah kekuatannya, sendi-sendinya akan mulai terasa sakit bila usia sudah senja. Maka perhatian kita kepada hati saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah adalah perhatian yang sebenarnya. Karena Islam datang untuk memperbaikinya sebelum ia memperbaiki amalan anggota badan yang tampak. Hati, dia kata para ulama, bagaikan seorang raja. Sementara organ kita, tangan kita, mata kita, telinga kita, dan semua yang kita miliki dari organ-organ yang luar ini adalah tentara. Dia hanya sebatas aktor, pelaku. Sementara hati kita yang akan mengarahkan. Maka dari itu, bila benar yang mengarahkan ini, hati kita ini benar, lurus, maka apa yang dilakukan oleh tangan kita, apa yang dilihat oleh mata kita, dan apa yang didengar oleh telinga kita, kemana kaki kita melangkah, akan diarahkan oleh hati yang sehat, hati yang benar, hati yang munib ilallahi subhanahu wa ta'ala, kepada jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan saudaraku, saudariku yang dirahmati Allah, sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Nabi dari Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Dan tidaklah seorang hambaku berupaya mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, sehingga aku mencintainya. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْتِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. Hadis qudsi sahih. Tidaklah seorang hambaku berupaya mendekatkan dirinya kepadaku, kata Allah, dengan melakukan amalan-amalan yang sunnah, hingga aku mencintainya. Tatkala aku mencintainya, maka ketika dia mendengar, maka seakan-akan akulah yang menjadi pendengarannya. Ketika dia melihat, maka akulah penglihatannya. Ketika dia menggunakan tangannya untuk berbuat, maka akulah perbuatannya. Ketika dia melangkah, maka akulah langkah-langkah kakinya. Tidaklah dia meminta satu permintaan kecuali aku akan berikan, dan tidaklah dia meminta perlindungan kecuali dia akan mendapatkan perlindungan. Saudaraku, saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan mengarahnya semua aktivitas kehidupan kita kepada apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hati kita benar. Ketika penyebab utama dari lurus dan tidak lurusnya aktivitas luar kita adalah benar, yaitu hati kita. Maka Rasulullah SAW menekankan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha sairul jasad wa idza fasadat fasada sairul jasad. Waffaqani Allah wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan saya dan kita semua, Anda saudara-saudariku yang dirahmati Allah, taufik kepada apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wa sallama wa baraka wa an'ama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.